Jeda bab 14. Rencana Dodit berhasil. Kenapa Yayu menghindarimu? Bagaimana kalau Yayu kembali kabur? Tanya Gigi tanpa jeda. Menurutku dia tidak akan kabur lagi. Aku sudah membayarkan uang kos dia selama 3 bulan. Jelas Chef Robi. Di mana tempat kosnya? Tanya Gigi lagi. Chef Robi menjelaskan tempat tinggal Yayu dan juga pekerjaan gadis belia itu. Sebelumnya dia mendapatkan informasi itu dari ibu-ibu yang tinggal di tempat kos. Setelah percakapan itu, panggilan berakhir. Gigi menatap suaminya dengan tatapan tajam. Kamu dengar, Chef Robi masih menyukai Yayu, gerutunya. Maaf, sesal Adan dan langsung memeluk istrinya. Sekarang antar aku ke sana. Malam-malam begini? Iya, aku khawatir Yayu kembali kabur, sahut Gigi. Dia tidak akan pergi. Apa kamu sudah dengar penjelasan Robi tadi? Yayu tidak memiliki uang, dia tidak akan pergi. Jadi kita temui besok pagi, ujar Adlan. Akhirnya Dodi dan ibunya telah sampai di kampung mereka. Perjalanan yang mereka tempuh cukup jauh. Jika menggunakan kendaraan bermotor, mungkin mereka sudah sampai dari tadi. Tapi karena berjalan kaki dan mereka diletakkan di hutan, membuat mereka meraba untuk kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah, Nani langsung menjatuhkan tubuhnya di kursi. Bu, aku lapar, ujar Dodi dari siang belum makan. Ibu juga, sahut ibunya dan segera beranjak dari ruang tamu. Ibunya langsung memasak stok yang ada. Masakan yang cepat tanpa harus menunggu lama. Wanita parubaya itu langsung menyuguhkan di atas meja makan. Ketika melihat kursi yang diduduki Yayu, membuatnya sedih. Semoga Yayu selamat dan dilindungi Tuhan, gumamnya, sembari memperhatikan cara makan anaknya yang terburu-buru. Dit, pelan-pelan, Nani mengingatkan. Tapi Dodi tidak mengindahkan ucapan ibunya. Dia tetap memakan makanan dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia langsung beranjak. Dodit mau kemana? Tanya Nani. Aku mau ke rumah Dodi. Apa? Apa kamu tidak kapok? Mereka baru saja mengirim kita ke hutan. Bagaimana kalau mereka bukan mengirim kita, tapi malah membunuh kita? Ujar Nani khawatir. Aku tahu harus melakukan apa. Ibu di sini saja. Tunggu besok pagi. Ujarnya dan berlalu menuju rumah Dodi. Entah apa yang dilakukan Dodit. Yang jelas membuat Nani tidak bisa tenang. Dodi telah sampai di rumah Dodi. Dia menatap sekeliling rumah itu. Rumah dengan pagar yang tinggi. Tapi untuknya itu tidak masalah. Dia mulai memanjat pagar dan memperhatikan rumah itu dengan seksama. Dia memutari rumah itu dan mencoba menerka-nerka kamar yang ditempatinya kemarin. Dia mencongkel jendela kamar dengan pisau yang dibawanya dari rumah. Dalam beberapa menit jendela terbuka. Dalam sekejap dia telah masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya, Dodi dan ketiga istrinya telah berada di ruang makan. Mana Bunga? Tanya Dodi sembari menikmati makanannya. Mbok, panggilkan Bunga, ujar istri pertama. Wanita parubaya yang bekerja di rumah itu segera ke kamar Bunga, mengetuk pintu kamar berkali-kali. Karena tidak ada jawaban, dia kembali ke ruang makan. Bunga mana? Tanya istri pertama. Sudah diketuk dari tadi, tapi nggak ada jawaban, sahut wanita itu. Istri pertama langsung beranjak dari kursi makan menuju kamar anaknya. Dia melakukan hal yang sama, mengetuk pintu beberapa kali. Karena tidak ada sahutan, dia segera membuka pintu kamar. Tidak, teriaknya ketika melihat anaknya sedang tidur bersama dengan Dodit. Teriakan itu membuat Dodi dan juga kedua istrinya segera berlari ke asal suara itu. Sama halnya dengan istri pertama, Dodi juga terkejut ketika melihat ada Dodit di dalam kamar anaknya. Kenapa kamu di sini? Teriak Dodit marah. Kalian terlalu berisik, sahut Dodit sembari tetap mengarahkan pisau ke arah Bunga. Tidak ada yang tahu jika Dodit telah mengancam Bunga. Ketika tadi malam dia masuk ke kamar anak kecil itu, Dodit langsung mengancam Bunga dengan menodongkan pisau ke arah gadis cilik itu. Bunga, bangun, teriak ibunya. Bunga mengerjapkan matanya, seperti yang telah direncanakan Dodit. Apa dia menyakitimu? Tanya ibunya sembari tetap memperhatikan selimut yang masih menutupi tubuh Dodit dan juga anaknya. Sakit, remeknya. Apa? Dodi semakin panik. Apa yang kamu lakukan dengan anakku? Tanya Dodi dengan teriak. Mencicipi tubuhnya yang masih bau kencur, sahut Dodit. Kurang ajar, teriak istri pertama. Dia langsung mendekati tempat tidur dan menyingkap selimut yang menutupi tubuh Dodit dan Bunga. Ketika melihat ada bercak merah, membuatnya langsung pingsan. Kamu? Dodi segera meraih tangan Dodit. Tapi Dodit menepis tangan pria itu dengan kasar. Inilah balasan dari perbuatan kalian. Anak kalian telah hilang perawannya. Kalian pikir ada pria mau menikah dengan gadis tidak perawan? Aku akan membunuhmu, teriak Dodi. Silakan, tapi anakmu akan menjadi perawan tua, sahut Dodi sembari mengelus rambut Bunga. Mas, kita selesaikan ini, bisik istri kedua. Aku tunggu kamu di luar, suruh Dodi sembari keluar dari kamar anaknya. Tinggallah Dodi di kamar itu, bersama dengan Bunga. Bagus aktingmu. Jika kamu membocorkan rahasia kita, aku akan membunuh keluargamu, ancam Dodit. Bunga menganggukkan kepalanya. Dodit tidak melakukan apapun. Bercak merah itu bukan darah, melainkan saus tomat yang jika diperhatikan seperti darah. Jawab, bentak Dodit. Iya, sahut Bunga gugup.
Dodit segera keluar dari kamar itu dan menghampiri Dodi yang sangat risau. Dia menatap Dodit dengan tatapan tajam. "Apa maumu?" tanya Dodi. "Aku sudah memberitahukanmu kalau aku mau menikah dengan anakmu," sahut Dodi sembari merentangkan tangannya di sandaran kursi. Dia menatap ketiga istri Dodi dengan tatapan tajam. "Rasanya sungguh rapat," ujar Dodit. "Apa?" Dodi dan ketiga istrinya teriak histeris marah. Umur 15 tahun, sungguh luar biasa. Ya, walaupun dada anakmu rata, tapi yang terpenting lubang. "Kurang ajar kamu." Dodi segera mendekati Dodit dan meraih kerah pria itu. "Aku akan menghajarmu," teriak Dodi. "Silakan, tapi anakmu akan menjadi perawan tua." "Mas, jangan," larang istri pertama. Dodi melepaskan cengkramannya dari kerah baju Dodit. "Apa maumu?" tanya Dodi lagi. "Menikah dengan anakmu." "Tidak mungkin, anakku masih sangat kecil dan menyelesaikan sekolahnya. Pernikahan ini bisa dilakukan dengan diam-diam, tanpa ada yang tahu. Bagaimana? Aku cukup baik, bukan?" "Aku akan melaporkanmu ke polisi," ancam Dodi. "Silakan, aku tidak takut. Dan aku akan menyebarkan kepada semua warga kalau anakmu sudah tidak perawan," ancam Dodi balik. "Ah!" teriak Dodi. "Izinkan kami berembuk," ujar istri kedua. Dodit menganggukkan kepalanya dan segera berlalu ke kamar Bunga. "Ini bukan kamarmu," seru Bunga marah. "Kamar ini akan menjadi kamar kita," sahut Dodit sembari membaringkan tubuhnya. Tidak berapa lama pintu kamar Bunga diketuk. "Masuk," pinta Dodit yang merasa itu telah menjadi kamarnya. Pintu kamar langsung terbuka. "Mas Dodi memanggil kalian berdua," ujar istri ketiga. Dodit segera beranjak dan langsung meraih tangan Bunga. Dia membawa gadis cilik itu untuk menemui keluarga Dodi. "Kami telah mengambil keputusan. Jika kamu akan menikah dengan Bunga," ujar Dodi. "Tidak," teriak Bunga yang tidak setuju. Tapi Dodit langsung menatap tajam gadis belia itu, membuat Bunga langsung menundukkan kepala. "Dengan syarat, Bunga tidak boleh hamil sampai dia lulus sekolah," ujar Dodi. "Baik, aku akan menggunakan pengaman," sahut Dodit enteng. "Sekarang panggil ibuku," titahnya. Dengan berat hati Dodi menyanggupi permintaan calon mantunya. Di ibu kota, karena kondisi Lucy baru saja mengalami kecelakaan, membuatnya izin untuk berangkat kerja. "Kamu bisa pergi sendiri kan?" tanya Lucy. Yayu diam. Dia belum mengenal tempat itu. Bahkan Lucy belum menunjukkan kepadanya bus yang membawanya ke mall. "Iya mbak," sahutnya bohong. Dia segera meninggalkan kamarnya dan di bawah dia bertemu dengan Chef Robi. "Chef?" Yayu bingung. Pria itu menghampiri Yayu, lalu menyerahkan satu bungkus ke arahnya. "Apa ini?" Yayu bingung. "Sarapan untukmu," sahut Chef Robi sembari mempersilakan Yayu untuk berjalan lebih dulu. "Aku sudah makan," sahutnya bohong. "Yakin?" tanya Chef Robi. Lalu terdengar suara perut Yayu yang berbunyi. Yayu menundukkan kepalanya malu. "Silakan Yayu, aku akan mengantarkan kamu ke mall." Seketika gadis belia itu langsung mengangkat kepalanya. "Dari mana Chef tahu kalau aku bekerja di mall?" tanyanya bingung. "Dari ibu kos," sahutnya. Dia tidak tahu siapa ibu tadi malam. Menurutnya wanita parubaya itu lebih pantas menjadi ibu kos. Yayu melangkahkan kakinya lebih dulu dan Chef Robi mengikutinya dari belakang. Lalu mereka berjalan beriringan dan berhenti di depan gang. Chef Robi mempersilakan Yayu untuk masuk ke dalam mobilnya. Dengan berat hati Yayu mau masuk ke dalam mobil itu. Jika dia sudah tahu bus mana yang membawanya ke mall, dia pasti akan menolak tawaran pria itu. Tapi karena dia belum begitu paham dengan kota itu, membuatnya mau menerima tawaran Robi. Ketika berada di dalam mobil, pria itu tidak langsung menyalakan mesin mobil, membuat Yayu bingung. "Kenapa tidak jalan?" tanyanya. "Habiskan dulu sarapanmu." Chef Robi menunjuk bungkus makanan yang ada di tangan Yayu. "Aku akan makan di sana." "Di sana, kamu tidak akan sempat makan. Makanlah, aku akan sabar menunggumu," sahut Chef Robi. Akhirnya Yayu mau memakan makanan dari Chef Robi. Sebelum berangkat ke tempat kos Yayu, Chef Robi menyempatkan diri untuk memasak. Biasanya dia masih tidur. Tapi karena gadis incarannya tidak memiliki uang, membuatnya harus segera membantu. Walaupun hanya makanan, tapi itu sudah sangat membantu. Jika dia memberikan uang kepada Yayu, pasti ditolak, maka dia membantu sekedarnya. "Terima kasih," ujar Yayu sembari menikmati sarapannya. Chef Robi menganggukkan kepalanya. Dia ingin bertanya tentang perihal kedatangan Yayu ke kota itu, tapi dia tahu Yayu tidak akan cerita. Menurutnya, Kiki yang bisa bertanya. "Jika sudah gajian, aku akan mengganti uang Chef Robi." "Ganti?" Chef Robi mengerutkan dahinya. "Iya, aku tidak mau berhutang." Chef Robi mendengus kesal. Uang sebesar itu tidak ada artinya untuknya. Tapi dia tidak bisa membantah, yang mana akan membuat Yayu menghindarinya. "Bagaimana Mbak Giwang?" tanyanya sembari mengalihkan pandangan Chef Robi yang tidak berpindah darinya. "Baik, anaknya sudah mulai merangkak. Kalau kamu mau, nanti malam aku akan mengantarkanmu ke rumahnya." Bersambung.